Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus berikan nikmat tak terhingga kepada kita, masih berikan kehidupan, kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan kita bisa menjalankan aktivitas kita, bisa menghirup udara segar di pagi yang penuh berkah ini. Juga Allah masih berikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah dengan tentunya dengan sebaik-baiknya. Yang merupakan nikmat yang paling berharga, yang paling mahal yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan dilindungi dari segala macam mara bahaya, penyakit-penyakit menular, penyakit berbahaya, dan juga masih terus menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga umat yang setia istiqomah ikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang istiqomah, dan mudah-mudahan di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kaji kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah bahas tentang bab ridho ya. Ini bagian dari subbab dari bab sabar ya. Sabar itu kan dimulai dari iman kepada takdir, terus bab ridho ya, berprasangka baik, terus dan seterusnya ya. Hari ini kita bab ridho masih ada 3 babak nih ya. Kemarin sudah kita bahas 2 babak. Ridho yang pertama itu ridho kepada ketentuan Allah dalam kehidupan kita, ridho pada takdir namanya ya. Orang beriman itu seyogyanya pasti akan ridho pada takdir Allah, itu yang akan membuat kita nanti bisa sabar ya. Kemudian ridho yang kita maksud di sini yang kedua adalah ridho terhadap hukum Allah, itu juga ketentuan Allah juga ya, takdir juga istilahnya ya. Ketentuan Allah itu juga dia disebut takdir juga ya. Dalam Al-Quran dikatakan wa kana amrullahi qadaram maqdura ya. Dalam surat yang kita bahas kemarin itu dalam surat Al-Ahzab ya, ayat ke 37, 36, 37 itu ada kata-kata ketentuan Allah itu qadaram maqdura ya, takdir Allah yang ditetapkan, hukum Allah yang ditetapkan. Nah, jadi kita juga harus ridho kepada hukum-hukum Allah, baik kita suka atau tak suka, enak tak enak ya. Jadi gitu segala macam bentuknya ya. Cuman ya tentu saja ada tingkatannya. Kalau yang wajib nah itu harus full kita laksanakan, suka tak suka ya. Kalau yang sunat ya kita kerjakan ya semampu yang kita bisa ya, se-enjoy yang kita bisa, tapi tetap kita kerjakan. Nah, jadi begitu juga yang haram. Ketentuan yang haramnya jelas ya harus kita tinggalkan, suka tak suka, enak tak enak, jadi begitu. Tapi kalau yang makruh oke lah ya, jangan lama-lama di yang makruh, karena yang makruh lama-lama bisa terjumus pada yang haram juga. Yang subhat kita berusaha untuk menjauhinya ya. Sekali-sekali tergelincir ya mudah-mudahan Allah maafkan lah kan gitu, karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi kalau lama-lama di makruh atau dosa-dosa kecil ini juga bisa terjumus kepada ya, bahasa kita lama-lama sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan gitu. Jadi begitu. La kabirota ma'al istighfar wala saghirota ma'al istimrar. Tidak ada yang besar dosa itu kalau kita langsung taubat, tapi kalau tidak ada dosa yang kecil itu kalau terus-menerus lama-lama jadi jadi gitu ya. Rokok oke lah kita bilang makruh, tapi jangan sering-sering ya, sebulan sekali habis itu istighfar kan gitu ya kan, misal gitu loh, walaupun kita anggap itu makruh misalnya ya. Jadi begitu ya. Jadi segala macam ketentuan Allah kita mesti ridho. Nah, itulah bahasan kita pada yang lalu. Nah, sekarang yang berikutnya ridho terhadap Rasul. Nah, ini kan dari hadis yang kemarin kita bahas, raditu billahi robba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jadi ridho itu tiga, ridho kepada Allah sebagai Tuhan tentang takdir tadi kita bicara, ridho kepada Islam, hukum-hukum Islam, aturan Allah dalam agama kita ini. Makanya masuk ke dalam agama Islam itu nggak boleh sepotong-sepotong, harus menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat 2 ayat 208. Kita ikut aturan Allah itu masuk dalam Islam itu jangan tanggung-tanggung, harus semuanya. Itu saja ada tahapannya ya oke. Ya, tapi harus masuk semuanya. Jangan sampai kita ridho pada satu hukum, kita tidak ridho pada hukum yang lain. Ya, ridho pada hal-hal yang kita enak, kita suka, kita tidak ridho pada hal yang kita tidak suka. Karena yang tidak suka itu juga bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk Islam itu harus menyeluruh. Ya, ridho Islam sebagai agama kita, segala macam ketentuannya kita terima. Ya, aturan dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam politik, dalam ekonomi, dalam pergaulan, dan semuanya kita ikut. Begitu loh. Bukan hanya dalam urusan-urusan ibadah saja, dalam hal-hal yang bersifat muamalah pun kita harus ikut. Dalam rumah tangga, termasuk dalam hal-hal yang bersifat perang pun ya kita harus ikut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Nah, jadi ridho kepada agama Islam ini sebagai agama kita. Nah, baru raditu billahi robba wa bil islami Muhammadin sallallahu alaihi, ini ridho. Ya, ridho terhadap Rasul sebagai nabi, sebagai Rasul, sebagai utusan. Ini ridho yang kita bagi dalam 3 klasifikasi. Nah, hari ini kita bahas tentang ini. Ridho terhadap, banyak orang yang ya ridho kepada ketentuan Allah, tapi nggak ridho bisa juga. Banyak menolak sunnah. Ada orang ingkar sunnah, gitu loh. Ya, mengingkari sunnah itu sama dengan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun tidak langsung dia pada kafir, tapi bisa menjerumuskan. Kata Nabi mengatakan begitu. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Hadisnya sahih. Bang, siapa yang nggak suka sama sunnahku, itu bukan dari golonganku. Nah, kalau bukan golongan dari Nabi Muhammad, berarti kita golongan siapa? Kalau kita bukan golongan Nabi Muhammad, kita golongan siapa? Ya berarti kan bukan golongan Islam, bukan golongan orang beriman. Kan begitu. Jadi walaupun hadis itu spesifik tentang tentang nikah, tapi itu berlaku kepada seluruh sunnah-sunnah yang lain. Walaupun nanti kita klasifikasi ya, ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Ya. Sunnah itu ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang mubah, bahkan ada sunnah yang makruh kita ikut. Itu hanya khusus buat Nabi. Bahkan ada sunnah yang haram, bisa khusus buat Nabi saja, kita nggak boleh ikut. Nabi istrinya lebih dari 4, itu khusus buat Nabi, nggak boleh kita ikut karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran maksimal 4. Nah, jadi begitu. Ada sunnah-sunnah tertentu yang Nabi itu tidak menerima zakat misalnya, Nabi itu tidak mewariskan, itu khusus buat Nabi. Tidak mewariskan Nabi itu. Harta yang ada pada Nabi ketika dia meninggal itu diberikan kepada umat. Jadi begitu, tidak mewariskan. Padahal hukum umumnya kan kita mewariskan. Kalau kita meninggal, harta kita dibagi kepada ahli waris. Rasulullah tidak. Jadi ada kekhususan yang tidak sama. Itu khusus buat Rasulullah, beliau saja. Rasulullah itu sholat malam wajib. Kalau kita sholat malam hukumnya sunat. Jadi hal-hal tertentu, walaupun secara umum ya sunnah Nabi itu adalah yang wajib, yang sunat, atau ada juga yang mubah. Ya cara berpakaiannya ya itu mubah gitu loh. Kecuali Nabi yang itu kan nanti yang mengklasifikasi itu para ulama, walaupun nanti ada ikhtilaf. Ya kita mengikut itu ya jangan nanti pakai hawa nafsu, itu kita bahas gitu loh. Ada orang yang mengikut itu pakai hawa nafsu atau menolak pakai hawa nafsu, ya jangan. Kan Allah Maha tahu hati kita. Apa? Iya, kayak hawa nafsu ya termasuk kan, karena hawa nafsu itu kan supaya nampak dia bagus ya dibuat logik kan gitu. Logis itu kan belum tentu benar. Kalau benar pasti logis gitu loh. Logis itu belum tentu benar. Tapi kalau yang benar tuh pasti logis. Nah, jadi begitu. Jadi jangan namanya ada nanti bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran, itu yang jangan. Kita menolak, kita menerima atau menolak itu pakai hawa nafsu enggak?
gitu loh. Jenggot itu ya sunnah Rasulullah. Kau tak pakai jenggot tuh apa? Gitu kan tinggal kau tanya. Kalau kau mau menolaknya atau ya itu kita orang nggak tahu di sini kita. Ustaz, aku kalau pakai jenggot ini kali Ustaz, aku tahunya kutu sunnah Ustaz, tapi gimana Ustaz? Aduh, itu urusan bab lain lagi. Yang saya bilang kemarin tentang kita ridho itu. Pokoknya terima dulu. Ini hukum Allah atau bab hukum Rasul ini sunnah Rasul, terima dulu. Perkara kau bisa menjalankan itu urusan lain lagi. Jangan kau menjasti perbuatanmu, ya, atau menolak atau menerima dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan gitu loh. Atau cari enaknya gitu kan. Bab ini ikut imam anu, bab ini ikut imam anu gitu kan. Nyari mana yang enaknya. Bahkan kadang-kadang menggabung satu imam dengan imam yang lain, kadang-kadang nggak boleh gitu loh. Karena masing-masing imam itu punya syarat-syarat tertentu. Jadi misalnya begitu. Nah itu kalau perbedaan-perbedaan itu yang paling tahu kan Allah tentang isi hati kita. Kita menolak ini atau menerima ini gara-gara apa? Gara-gara hawa nafsu kah? Karena Allah paling tahu. Nanti kita bahas pada bab nanti di akhir. Nah jadi kita balik kepada, jadi ridho kepada Rasul sebagai Nabi kita itu bagian dari agama. Mencintai beliau, taat itu sama, taat kepada Rasul itu sama dengan taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada bedanya, nggak bisa kita pisah-pisahkan. Bainallah wa Rasulih itu nggak boleh kita pisahkan. Ya, orang-orang kafir kan gitu banyak. Dia memisahkan antara yu'minu billah dengan Rasul itu, mereka yufarriquna bainallah wa Rasulih. Dia memisahkan antara Allah dan Rasulnya, nggak boleh kalau kita nggak beriman. Jangankan antar Allah dan Rasul, antar sesama Rasul pun tidak boleh kita pisah-pisahkan. Makanya beriman kepada Rasul itu semua. Kita beriman kepada Adam, kepada Nuh, terus Nabi sampai Nabi Isa kita beriman. Rasulullah kita imani semua itu. Nggak ada bisa kita tolak semua. Menolak satu Rasul sama dengan menolak semua Rasul. Menolak satu risalah sama dengan menolak semua, karena mereka satu paket. Menolak satu ayat sama dengan menolak seluruh ayat, karena itu satu paket. Apa tuh minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna nabi ba'dil, kita bahas kemarin. Jadi nggak bisa. Makanya dalam Al-Quran itu ya sering kan gitu kan, mereka mendustakan para Rasul ya gitu kan gitu. Kadzabat adun misalnya, birusul misalnya, mendustakan para Rasul, padahal ad itu cuma mendustakan satu Rasul. Tapi kenapa mereka katakan Rasul? Kenapa mereka dikatakan mendustakan para Rasul? Padahal yang mereka dustakan kan cuma Nuh doang, tapi disebut Rasul atau Mursalin. Dalam malah banyak Al-Quran berkata gitu ya. Kadzabat adun bin Nudzur sama juga kan padahal satu yang didustakan, karena mendustakan satu Rasul sama mereka mendustakan seluruh Rasul. Maka kita beriman kepada Isa atau Yesus bahasa itu, tapi sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Itulah perbedaan kita dengan orang Nasrani. Orang Nasrani dia beriman kepada Yesus atau kepada Musa, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita enggak, kita beriman kepada semuanya, kita hargai semuanya. Penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sama seperti juga penghormatan kita kepada Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Nah, balik kita kepada yang tadi ya. Jadi maka oleh sebab itu ya kita beriman apa ya, cuma nanti kalau perbedaannya sahih tidaknya itu bab yang lain lagi. Tapi itu sunnah, kalau sudah kita akui atau sudah disepakati para ulama ya laksanakan. Perkara kita belum bisa menjalankan dengan secara sempurna lengkap itu urusan lain, tapi terima ini bagian dari sunnah Rasulullah. Yang seperti saya bilang kemarin ibu-ibu ya. Poligami itu dengan segala syarat-syarat itu adalah hukum Allah, nggak bisa ditolak. Menolak satu itu menolak dengan semuanya. Perkara belum bisa menerima urusan lain lagi ya, tapi berat Ustaz itu urusan lain. Aduh saya belum sanggup, itu urusan lain. Tapi kau terima dulu itu, sami'na wa ata'na. Kalau ibu bilang Ustaz saya terima, kan saya bilang kemarin, saya insya Allah Ustaz hukum poligami apa itu saya terima, tapi jangan suami saya, kan itu ya Bu ya. Kalau orang boleh gitu. Nah ini juga ya kan saya bilang kemarin, berdoa boleh, tapi kalau kejadian sami'na wa. Bedanya kalau kita kepada ketentuan Allah dalam berupa kemarin takdir namanya ridho, kalau dalam hukum namanya taat. Nah, gitu. Tetap ridho juga tapi namanya taat. Nah termasuk juga kepada Rasul ini bagi namanya taat.
Kalau bahasa kita ittiba, tambah aja. Kalau itu bisa ittiba, taat, ittiba. Loh, itu kan dengan segala hukum-hukumnya lah Pak ya. Ya, kan dia hukumnya kan bisa kan tadi kan bisa wajib, bisa sunat, bisa mubah kan gitu. Kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, mubah kan gitu. Tapi kalau ada sebab-sebab jadi sunat, maka sebabnya harus yang mutlak jadi wajib kan gitu. Jadi kan ada klasifikasi bahkan bisa muncul dari makruh. Saya bilang bisa makruh kalau niatnya nggak benar jadi makruh, bahkan bisa jatuh haram kalau memang niatnya untuk menyakiti, ya kan gitu kan. Kau kalau tak taat kau sama aku, kawin lagi nanti biar kau tawar saya, tahan kan sama kau nanti. Nah ini jangan, nggak boleh begini, niatnya nggak betul, menyakiti istri, nggak betul. Nah jadi itu bisa begitu nanti level-level itu. Kok ketawa bapak tuh di belakang itu? Kencang kali ketawanya Pak. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi yang saya bahas tadi, jadi siapa yang menolak sunnah itu bukan dari kelompok Rasulullah. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Raghiba itu nggak suka, sama kayak dalam bahasa kemana? Sukhtun, nggak suka. Raghiba itu benci, sama dengan sukhtun. Faman radiya falahu ridho, wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho kepada Tuhan Allah dengan segala macam bentuknya, maka Allah ridho padanya. Wa man sakhita, barang siapa yang menolak, tidak ridho, benci, raghiba juga sama itu. Falahu sukhtu, bagi Allah juga tidak akan menyukainya. Nah jadi balik kita kepada yang tadi. Jadi mari terhadap sunnah-sunnah Rasulullah itu ya kita terima. Itu bagian dari agama. Ya, makanya kalau kita mengikuti Rasul itu kan pada tiga. Satu, dia taat. Setelah iman itu ya taat. Ya, mengikuti Rasul atau beriman Rasul, kita harus taat. Segala keputusan ya terima. Maka dalam Al-Qur'an, dalam surat ke Al-Hasyr itu 59 ayat 7 itu, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, itu jelas. Apa yang diberikan Rasul kau terima. Fakhudhuhu, ambil, terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarangnya tinggalkan. Nah jadi begitu. Jadi beriman kepada Rasul itu ya harus taat, mengikuti apa yang diperintahkan. Nah yang kedua, baru setelah taat yang kedua Pak, mencontohnya. Bahasa kita apa? Menjadikan dia teladan. Rasulullah itu teladan. Jadi apapun dilakukan Rasulullah itu ya teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu uswatun hasanah kepada liman kana yarjullah. Jadi kan kembali bagi si orang-orang yang ingin Allah, yarjullah itu artinya apa? Yang apa? Menginginkan rahmat Allah, yang menginginkan pahala dari Allah, yang menginginkan cinta dari Allah. Itu dia akan sok ikut Rasul. Itu surat berapa? Surat 33 ayat 21. Jadi ridho kepada Rasul itu taat, habis itu apa? Mencontohnya, perbuatan-perbuatannya.